Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, oke, baik. Kita lanjutkan pertemuan kita yang minggu lalu. Ya, kita lanjutkan pertemuan kita yang minggu lalu tentang materi gelombang dan juga getaran. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah ada sedikit membahas tentang gelombang ya. Nah, ada gelombang dibagi menjadi dua, ada gelombang transversal dan juga ada gelombang longitudinal. Nah, kali ini kita akan memasuki yang dimaksud dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan gelombang transversal ya. Jadi ada beberapa istilah yang harus kalian pahami yang berhubungan dengan gelombang-gelombang dari transversal. Nah, yang pertama nih, simpangan. Ya, simpangan, bukan simpang jalan. Jadi di sini simpangan artinya jarak suatu titik gelombang terhadap posisi setimbang ya. Jarak suatu titik gelombang terhadap posisi setimbang. Nah, coba kita perhatikan. Nah, jadi jarak posisi setimbang ya, jarak satu gelombang terhadap posisi setimbang. Jadi kan satu gelombang, misalnya begini, kemarin kan sudah kita bahas yang namanya satu gelombang dalam gelombang transversal itu bagaimana kan begitu. Dari sini sampai ke C ya, saya ulangi, dari A kemudian membentuk bukit sampai ke C, kemudian dari C membentuk lembah sampai ke E ya. Nah, ini disebut dengan satu gelombang karena ada satu bukit dan satu lembah. Yang dikatakan dengan simpangan ya jarak antara A ke E, dari jarak suatu titik gelombang terhadap posisi timbang. Nah, di sini diambil contoh tiap puncak dan tiap lembah ya. Dari puncak A ke C memiliki titik puncak tertinggi yaitu titik B ya. Di sini kan titik puncak B. Kemudian dari E turun membentuk suatu lembah ya, lembah berarti titik lembah terbawahnya itu adalah titik D di sini ya kan. Oke. Nah, kemudian naik lagi dari E ke G, dia membentuk titik terpuncak tertingginya itu di F. Oke ya. Nah, di sini diambil setengah ya, setengah dari titik puncak tertinggi di B dengan titik puncak tertinggi di F ya. Jadi kalau kita tarik jadi seperti ini gelombangnya, turun ke bawah, naik. Nah, ini kan satu bukit, di satu lembah ya, yang di bawah. Yang di sebelah kiri setengah bukit, yang di kanan setengah bukit juga. Jadi setengah bukit tambah setengah bukit kan jadi satu. Nah, itu pun juga cukup dikatakan dengan satu gelombang, kemarin sudah kita bahaskan. Nah, yang dikatakan simpangan itu adalah puncak dari ujung sampai ke ujung yang satunya dalam satu titik terhadap posisi timbang. Jadi dari B ini ke F, ini disebut dengan simpangan. Kalau dia di lembah bisa dari sini, dari D ke H. Yang jelas dia harus memenuhi satu gelombang ya. Kalau misalnya dari seperti saya sampaikan tadi, utuh satu bukit satu lembah, berarti dari A ke E, atau dari E ke I, atau dari G ke K, atau dari F ke J, atau dari mana lagi. Nah, itu ya. Nah,
itu disebut dengan simpangan. Oke, ini jelas ya. Yang dikatakan simpangan itu apa? Jarak suatu titik gelombang terhadap posisi setimbang. Jadi dia harus memenuhi satu bukit dan satu lembah, kemudian kita tarik dia titik setimbangnya dari satu titik terujung ke titik terujung yang satunya lagi. Nah, tapi biasanya dalam satu gelombang itu, kalau kalian nanti lihat atau nanti jumpai, biasanya ya kalau nggak dari ujung bukit tertinggi dengan bukit tertinggi lainnya, atau lembah terdalam yang satu dengan lembah terdalam yang kedua. Jadi biasanya itu dari sini kemari, puncak ke puncak, bukit lembah ke lembah gitu. Ya, jarak simpangannya. Oke ya. Nah, selanjutnya yang kedua, puncak gelombang. Nah, yaitu titik tertinggi pada gelombang. Yang tadi sudah kita bahas. Jadi yang dikatakan dengan puncak gelombang ya puncak ya. Puncak gelombang itu ini titik tertinggi pada gelombang. Puncak itu bukan harus yang tertinggi di bukit ya. Di lembah juga ada puncak lembahnya. Jadi yang dikatakan puncak itu jarak dari sini kemari. Puncak gelombang dari B aksen ke B. Itu dikatakan puncak. Ini puncak gelombang, ini puncak gelombang. Ini juga puncak gelombang, tapi sebelah bawah. Dari lembahnya diambil. Itu juga puncak gelombang. Dari lembahnya diambil. Dari H ke H aksen, dari D ke D aksen. Ya, itu disebut dengan puncak gelombang. Titik tertinggi pada suatu gelombang. Kemudian ada yang disebut dengan dasar. Oh ya, cuman kalimat lainnya dasar ya. Lembah. Sebenarnya kalau misalnya dalam soal nanti itu sama dikatakan antara puncak gelombang dengan dasar gelombang, sama-sama dikatakan puncak. Tapi puncak pada bukit dan juga puncak pada lembah. Nah, tapi kalau misalnya ada juga nanti kalimatnya berdasarkan dasar juga bisa, dasar gelombang. Jadi tergantung, jadi jangan berpatokan hanya dalam satu kata saja. Nanti kalau misalnya ada soal yang dikatakan puncak tapi digambar kok sebelah bawah, jangan disalahkan juga ya di soalnya itu. Karena memang puncak lembah dan puncak bukit itu sama. Ya, maksudnya satu yang di atas, satu lagi yang di bawah. Tapi kata lainnya bisa juga disebut dengan dasar gelombang. Ya, jadi tadi kalau misalnya puncak gelombangnya itu dari B aksen ke B, dari F aksen ke F, dari J aksen ke J. Sementara kalau dia dasarnya itu di bawah di lembah, dari D aksen ke D, dari H aksen ke H. Ya, jadi jangan terbalik. Gampangnya sebenarnya kan untuk mengetahuinya mana dasar, mana juga puncak. Tapi kalau misalnya nanti di soal pun ada yang contoh soalnya nanti dikatakan puncak tapi dia angkanya di bawah, ya nggak jadi masalah ya, jangan dipermasalahkan. Yang jelas diperhatikan nanti soalnya bagaimana kalimatnya dan juga bagaimana gambarnya. Ya, itu hanya soal-soal yang mengecoh saja. Nah, jadi sudah ada 3 istilah-istilah yang ada di gelombang transversal. Yang pertama tadi simpangan, kemudian ada puncak gelombang, dan juga di sini ada dasar gelombang. Kemudian yang keempat, bukit gelombang. Nah, apalagi bukit ini? Jadi bukit itu lengkungan yang berada di atas posisi setimbang. Bagian atas itu dikatakan dengan bukit. Nah, ini kata bukit. Nih, satu bukit. Bagian atas dari posisi setimbang, ini posisi setimbang. Ya. Bagian atas. Itu dikatakan dengan posisi setimbang yang lengkungannya berada di atas. Ya. Kalau dia lembah, nah yang bawahnya.
Nah, lembah gelombang lengkungan yang berada di bawah posisi setimbang. Nih, di bawah satu lembah, satu lembah. Ya, jadi tadi kalau dia puncak bukit gelombang di atas, lembah gelombang di bawah. Oke. Kemudian yang terakhir ada disebut dengan amplitudo. Apa itu amplitudo? Jarak puncak gelombang atau dasar gelombang terhadap posisi setimbang. Berarti yang dikatakan dengan amplitudo adalah ini. Jarak antara titik A, titik F ke F aksen. Jarak puncak gelombang atau dasar gelombang terhadap posisi setimbang. Ya, itu disebut dengan amplitudo. Jadi jangan salah, kalau jarak antara titik puncak satu dengan puncak yang lain disebut dengan simpangan. Kalau titik ada yang disebut dengan puncak gelombang, nah ini puncak gelombang, titik tertinggi, lembah gelombang, titik terendah, kemudian ada bukit gelombang, ada lembah gelombang, dan juga ada amplitudo. Amplitudo itu jarak dari titik F ke F aksen. Ya, jelas ya. Jadi ada 6 istilah-istilah yang terdapat di dalam gelombang transversal. Jadi yang pertama tadi kita ulangi lagi, simpangan, jarak suatu titik gelombang terhadap posisi setimbang. Ya, ini simpangan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan puncak gelombang, titik tertinggi pada gelombang, ya, di puncaknya. Kemudian ada yang disebut dengan dasar gelombang, titik terendah pada gelombang, di sini. Kemudian ada yang disebut dengan bukit gelombang, lengkungan, bagian bukit lengkungan ya. Dikatakan bukitnya satu penuh ini. Jangan hanya ininya saja. Ini puncak bukit namanya, puncak gelombang yang di atas. Nah, ini dikatakan bukit ya penuh dia. Nah, ini dikatakan bukit. Semua ini bukitnya. Ini lembahnya. Ya, itu bukit gelombang. Jadi bagian lengkungan di atas dari titik kesetimbangan. Kemudian yang kelima adalah lembah gelombang, lengkungan yang berada di posisi bawah. Ya, satu lembah. Kalau ini dibagi dua, setengah lembah. Yang jelas dia harus dari bagian bawah seluruhnya dari titik kesetimbangan. Ini kesetimbangan, posisi kesetimbangan. Oke ya, jadi sebelah bawah. Kemudian yang terakhir itu adalah amplitudo, jarak puncak gelombang atau dasar gelombang terhadap posisi setimbang. Oke ya. Nah, jadi ini dikatakan dengan amplitudo, jarak dari F ke F aksen, dari D aksen ke D, dari B ke B aksen. Oke. Nah, itulah itu dulu ya yang disebut dengan bagian-bagian dari pada istilah-istilah dari gelombang transfer. Nah, mudah-mudahan paham semuanya karena gampang kan. Oke, jadi setelah ini silahkan kalian kerjakan kuisnya yang berhubungan dengan gelombang transversal. Karena nanti juga ada soal-soal kuis yang akan saya kasih yang sebelum-sebelumnya minggu lalu kan masih berhubungan dengan 3 minggu ini masih berhubungan dengan gelombang dan getaran. Jadi dibuka-buka lagi, nanti akan saya kasih soal-soal yang berhubungan terhadap gelombang dan juga getaran. Oke, sampai di sini saja dulu. Oh ya, jangan lupa jawab tugasnya dikerjakan ya. Hanya kuisnya saja dikerjakan. Minggu lalu kita nggak ngerjakan tugas karena beda buku yang kalian pegang dengan buku yang saya miliki ternyata beda. Jadi nanti akan saya konfirmasi sama pihak sekolah, mudah-mudahan untuk kedepannya kita lewat buku yang kalian pegang biar ada dibaca-baca bukunya. Oke ya, itu saja dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jelas apa yang saya sampaikan. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya. Selamat siang semuanya.